Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menjalani puasa beberapa hari dan kita akan masuk di 10 hari terakhir. Dan di 10 hari terakhir ini biasanya banyak kaum mukminin yang bersaum memburu Lailatul Qadar. Inna anjalnahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana berbeda dengan 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Karena malam turunnya Al-Quran. Di ad-duhan yang disebut dengan Lailatul Qadar itu disebut sebagai malam Lailatul Mubarakatin. Malam yang penuh berkah. Jadi bisa jadi terjemahannya menjadi pemahamannya. Ini bukan tafsir. Ini cuma melihat fungsinya dari malam Lailatul Qadar. Fungsinya berarti kita diingatkan bahwa dalam 10 hari terakhir itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Dan malam diturunkannya Al-Quran itu adalah malam penuh dengan berkah. Nah, kalau kemudian kita diminta untuk memburu Lailatul Qadar, maka sesungguhnya kita diminta untuk ikut merayakan turunnya Al-Quran. Nah, Anda bayangkan kalau Anda hadir dalam sebuah perayaan, maka Anda betapa gembiranya, Anda begitu sahdunya, Anda begitu begitu penuh hikmahnya malam perayaan itu atau hari perayaan itu. Kalau kita memang perayaannya bukan dengan kemewahan, tapi perayaan dengan penuh kehikmatan, perayaan dengan penuh pemahaman tentang betapa Al-Quran itu luar biasa tangguh dan teguhnya, luar biasa sebagai sumber segala dari sumber ilmu pengetahuan dan keimanan, gitu. Maka kita akan mendapatkan betul-betul malam penuh dengan keberkahan. Dari sini sesungguhnya Lailatul Qadar bisa dipahami dengan konstruksi bisa digapai, bisa dicapai sekali lagi dengan iqra, dengan tadabbur, dengan ibroh, dengan tilawah. Jadi menggunakan konsep Al-Quran sendiri berarti tidak mungkin kita mendapatkan Lailatul Qadar kalau kita tidak punya persiapan dengan baik di Rajab, di Sya'ban. Di Rajab dan di Sya'ban itu berarti kita sudah membacanya dengan khatam atau paling tidak sudah mentadaburinya beberapa surah dan ayat secara mendalam, membacanya, mentadaburinya, memahaminya, melakukan ibrohnya, lalu kemudian tilawahnya juga penuh dengan kegemaan. Jadi yang disebut dengan tilawah bukan cuma sekedar membaca, yang disebut dengan tilawah adalah menggemakan Al-Quran dalam kehidupan, menggemakan Al-Quran dalam jiwa dan pikiran. Maka persiapan itu menjadi sangat matang di era Ramadan dan menjadi puncak pematangan dari persiapan itu pada 10 hari terakhir. Maka insya Allah kita dapat Lailatul Qadar. Saya tidak bisa melukiskan bagaimana seseorang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi paling tidak seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar sebagaimana Al-Quran sendiri menegaskan. Ya ayuh. Bagaimana dipanggilnya seseorang dengan sikap yang penuh dengan ketenangan, dengan sikap penuh tentram damai, dengan sikap keberanian menghadapi tantangan, dengan sikap penuh dengan kesadaran bahwa hak perlu ditegakkan, yang batil perlu ditinggalkan. Nafsul mutmainahnya menjadi sebuah gambaran bahwa tubuhnya demikian cerah. Wajahnya penuh dengan kecerahan luar biasa. Jiwanya penuh dengan keteduhan. Kata-katanya penuh dengan hamparan kasih sayang. Perilakunya penuh dengan sikap kesantunan. Sebagaimana Allah melukiskan perilaku Ibrahim sebagai perilaku yang penuh kesantunan tapi dengan kecerdasan. Halimatur Rasyid. Jadi kalau kita ambil Halimatur Rasyid, sikap yang cerdas, sikap yang santun tapi cerdas. Lalu kemudian kita ambil dalam perilaku Muhammad yang penuh dengan akhlakul karimah, maka disitulah muncul nafsul mutmainah. Nah itu berarti kita memperoleh Lailatul Qadar. Nah ini tentu saja kita pahami bukan cuma sekedar
mengambilnya pada malam-malam ganjil. Walaupun kemudian banyak ulama menyebutnya turun pada tanggal 27. Karena itu kalau Anda berada di Mekah, berada di Madinah, Anda bisa lihat Masjid Nabawi akan menghatamkan pada malam tanggal 27. Pada tanggal 27 mereka sudah khatam gitu. Dalam pembacaan Al-Quran. Di masjid-masjid tertentu memang mereka memburu 10 hari terakhir bisa membaca tiap malam 3 sampai dengan 4 juz pada Qiyamul Lailnya. Nah, pembacaan ini mensyaratkan kekuatan jiwa, kekuatan pikiran, dan kekuatan fisik. Itulah Lailatul Qadar. Bagaimana kita tekuni? Nah, adalah tidak fair, menjadi tidak fair kalau Anda cuma mengambilnya pada malam-malam ganjil. Karena pemburuan pada malam ganjil menyatakan bahwa sesungguhnya Anda tidak punya persiapan cukup pada persiapan Rajab dan Sa'ban. Nah, gitu. Kalau Anda memang punya persiapan cukup, kalau kita memang punya persiapan cukup pada Rajab dan Sa'ban, maka seluruh 10 hari terakhir itu kita ambil. Karena kita tidak masuk dalam konstruksi transaksi yang cuma menguntungkan. Tapi kita mengambil sikap dalam posisi begitu mencintainya dan begitu mematuhinya. Ini menjadi kelihatan penuh dengan tantangan. Dan memang penuh dengan tantangan. Tidak ada jalan ke puncak tanpa mendaki. Tidak ada jalan untuk mencapai sesuatu yang baik tanpa perjuangan. Tidak ada mencapai sesuatu yang benar tanpa kemudian ada upaya untuk menemukan kesalahan. Kalimatnya, berakit-rakit ke hulu, bersakit-sakit kemudian baru bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit ke hulu itu berarti bersakit-sakit dulu. Berhulu kemudian ya baru kemudian kita mendapatkan kesenangan kemudian. Itu kalimat pepatahnya begitu gitu. Nah, ini terjadi juga dalam pembentukan keimanan berbasis pada pikiran dan kalbu. Bukan sekedar berbasis pada sekedar keyakinan, tapi bagaimana keimanan dibentuk dengan kekuatan kalbu dan kekuatan pikiran yang tergema dalam jiwa dan berwujud dalam tindakan. Lailatul Qadar meminta pada kita agar kita sadari proses Iqra sampai dengan Al-Yaum bukanlah proses sederhana. Bukanlah proses yang demikian rupa bisa turun begitu saja. Anda terbayangkah oleh kita bagaimana siklus dakwah tertutup, bagaimana siklus dakwah terbuka, bagaimana siklus hijrah, bagaimana kemudian titik kita dilakukan, titik peperangan, titik perjuangan dilakukan. Bagaimana titik Futuh Mekah berjalan dan titik mempertahankan kejayaan sampai akhirnya kemudian Islam menjadi sebuah kekuatan di dunia dan kemudian ilmu pengetahuannya dicuri sedemikian rupa setelah Turki Utsmaniyah Abbasiyah dijatuhkan dan hingga sekarang kemudian Islam seakan-akan tidak berdaya. Dan kemudian kita disebut sebagai buih oleh hadis. Problematik seperti ini menggambarkan bahwa kita bukan sekedar tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Kita jauh dari kehidupan yang diajarkan oleh Al-Quran. Kita jauh dari kehidupan yang diajarkan oleh hadis. Kita tidak mencoba menekuni apa yang disebutkan iman, amantu billah. Kita tidak dalam posisi mengajarkan bahwa Rasul adalah uswatun hasanah. Nah, itu berarti pembelajaran yang terjadi pada 2020 dan 2021. Maksud saya, pembelajaran yang muncul di era COVID-19 adalah pembelajaran tentang menjaga jarak, menggunakan masker, lalu kemudian meninggalkan kerumunan. Itu sama dengan meninggalkan silaturahim secara fisik. Padahal silaturahim secara fisik dalam konstruksi ajaran adalah Anda melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dan dari sana kemudian kita mencoba menjalani Al-Quran di era Ramadan. Demikian Lailatul Qadar tahap awal. Di episode kali ini kita akan lanjutkan pembahasan Lailatul Qadar pada tahap berikutnya, pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.